Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik kebijakan tapi tidak dapat kebijakan itu ya apa boleh buat. Saya tidak tahu kenapa kebijakan itu simpang siur semua alasan yang ada. Biar publik yang menilainya, biar bukan saya yang tidak mengatakannya. Setia Novanto hari ini mulus menjabat kembali sebagai Ketua DPR atas usulan fraksi Golkar. Bagaimana dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang juga diusulkan oleh fraksi PKS agar diganti namun tidak kunjung berjalan dengan mulus. Pemirsa, hari ini Setia Novanto kembali duduk sebagai Ketua DPR setelah ia mundur pada Desember 2015. Begitu mudahnya Adekomarudin dicopot jabatannya sebagai Ketua DPR meski ada ketidaklegowoan dari Adekomarudin. Ada apa sebenarnya eskalasi politik di DPR di tengah pergantian Ketua DPR ini? Sementara itu hari ini puluhan ribu orang juga menggelar kirap merah putih dan apel Nusantara bersatu tersebar di semua daerah. Dua topik ini akan kami bahas dalam Prime Time News bersama saya Afiani Malik. Pemirsa, Setia Novanto akhirnya dilantik menjadi Ketua DPR kembali. Namun yang menarik, Ketua DPR sebelumnya Adekomarudin tidak menghadiri paripurna DPR yang langsung dilanjutkan dengan pelantikan dan serah terima jabatan. Saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya Setia Novanto akan sumpah jabatan sebagai Ketua DPR. Pembacaan sumpah jabatan sebagai Ketua DPR ini merupakan yang kedua kalinya bagi Novanto setelah ia mengundurkan diri tepatnya pada 16 Desember 2015 dan digantikan oleh Adekomarudin. Menariknya Adekomarudin tidak terlihat hadir dalam sidang paripurna DPR hari ini dengan alasan berobat ke luar negeri. dengan berpedoman kepada Pancasila. Setelah melalui proses kilat, Setia Novanto duduk kembali menjadi Ketua DPR menggantikan Adekomarudin. Di sisi lain PKS menyatakan akan terus memperjuangkan penggantian Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang prosesnya tidak semulus Novanto. Jalan Setia Novanto untuk kembali menjadi Ketua DPR menggantikan Adekomarudin begitu mulus. Melalui sidang paripurna DPR hari ini, Novanto resmi menduduki kursi Ketua DPR yang sempat ditinggalkannya selama 11 bulan. Adekomarudin yang menduduki kursi Ketua DPR selama 11 bulan menggantikan Novanto mengaku legowo dengan penggantian ini. Saya terima itu karena saya sekali lagi taat kepada aturan. Jalan pelaksanaan Adekomarudin semakin mulus karena Majelis Kehormatan DPR juga secara kilat memproses kasus Adekomarudin yang masuk ke MKD. Setelah kasus pertama mendapatkan sanksi ringan, pada kasus kedua MKD memutuskan sanksi sedang, dengan konsekuensi Adekomarudin tidak bisa lagi menjabat di alat kelengkapan Dewan. Dengan keputusan ini, secara otomatis yang bersangkutan kehilangan jabatan sebagai Ketua DPR. Dengan sanksi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 21, ya pasal 21 huruf B, ya Kode Etik DPR RI tentang pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan sebagai Ketua DPR. Proses pergantian kilat Ketua DPR ini direspon PKS yang sebelumnya begitu sulit mengganti Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. PKS sendiri akan terus berupaya melalui jalur hukum untuk mengganti Fahri dari jabatan Wakil Ketua DPR. Oh iya pasti, karena itu kan sudah keputusan partai. Kalau keputusan partai ya harus kita amankan. Pasti ada langkah selanjutnya, tetapi kalau urusan proses hukumnya ini kan dihandle oleh DPP. Nah, nanti pasti ya DPP akan mengambil keputusan. Nah, fraksi siap memfollow up semua keputusan. Sebagaimana diketahui, DPP PKS memecat Fahri Hamzah dari keanggotaan partai sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR per April lalu. Namun Fahri menggugat ke Pengadilan Jakarta Selatan sehingga hingga hari ini posisi Fahri sebagai Ketua DPR tetap aman. Tim Liputan Metro TV.
Pemirsa, Setia Novanto pada 16 Desember 2015 pernah menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua DPR di tengah kasus dugaan pelanggaran etika serta rekaman pembicaraannya dengan Presiden Direktur PT Freeport. Pernyataan pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI sehubungan dengan perkembangan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran etika yang sedang berlangsung di Mahkamah Kehormatan DPR RI, maka untuk menjaga harkat dan martabat serta kehormatan lembaga DPR RI serta demi menciptakan ketenangan masyarakat, dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua DPR RI periode keanggotaan 2014-2019. Demikian pernyataan pengunduran diri saya ini saya buat dengan tulus, semoga bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Hormat saya ditandatangani di atas materai Dr. Andes Setia Novanto AKT. Pemirsa, langkah Setia Novanto menuju kursi Ketua DPR melenggang mulus tanpa hadangan yang berarti. Rekan separtainya yang juga adalah Ketua DPR sebelumnya, Ade Komarudin, resmi mengundurkan diri dan juga ternyata diusulkan oleh MKD pemberhentiannya karena dianggap melakukan penyalahgunaan kewenangan. Utak-atik kursi Ketua DPR memang hak partai, dalam hal ini adalah fraksi Golkar. Namun seperti apa dampak bagi kinerja dan wajah DPR ke depan? Bagaimana pula dengan Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR yang sudah dipecat oleh partainya? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Langsung saya akan perkenalkan. Sudah ada di studio Ketua Harian Partai Golkar, Bapak Nurdin Halid. Bang Nurdin, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian juga ada pengamat politik dari LIPI, Prof. Ikrar Nusa Bakti. Prof. Ikrar, selamat malam. Malam. Saya akan tanya Bang Nurdin dulu ya. Hari ini sepertinya berjalan mulus sesuai dengan tadi yang saya katakan, tanpa hadangan yang berarti bagi Pak Setia Novanto untuk duduk kembali menjadi kursi. Apa sih pertimbangan terbesarnya Golkar mengganti Ade Komarudin dan kenapa harus Setia Novanto? Yang pertama tentu kami pengurus Partai Golkar seluruh Indonesia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada seluruh pimpinan fraksi dan seluruh anggota DPR RI bahwa apa yang menjadi usulan harapan daripada Partai Golkar berjalan sesuai dengan mekanisme. Ini satu suara semua ya? Sesuai dengan undang-undang MD3 dan tata tertib DPR. Jadi perlu kita pahami secara bersama bahwa pada tanggal 15 Desember 2012, Pak Setia Novanto mengundurkan diri ketika itu bukan sesuatu yang normal dalam pengertian bahwa ada mengundurkan diri yang normal, ada yang tidak normal. Jadi Anda katakan yang ini 15 Desember tidak normal. Tidak normal, begini tidak normalnya. Ada peristiwa hukum, ada peristiwa politik. Peristiwa hukum itu adalah ada pengadilan etik di MKD yang oleh Pak Setia Novanto merasa dan faktanya nanti kemudian diputuskan oleh hukum mengatakan memang Pak Novanto tidak salah. Gitu. Kalau tidak ada pengadilan etik di MKD yang ketika itu pandangan kami cenderung mengatakan bahwa itu adalah politisasi di dalam pengadilan etik ini. Nah, pengadilan etik ini merupakan peristiwa hukum, melahirkan peristiwa politik, yaitu Pak Novanto mundur karena ada peristiwa hukum. Nah, ternyata peristiwa hukum ini oleh keputusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa rekaman yang dijadikan dasar daripada itu adalah ilegal. Adalah ilegal. Oleh karena itu seluruh tindakan hukum Pak Novanto ketika itu termasuk MKD dinyatakan batal dihukum. Satu. Yang kedua, berdasarkan itu kemudian Pak Setia Novanto sebagai pribadi ingin mengembalikan harkat martabatnya, karena itu hal yang sangat lumrah dalam kita berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Nah, MKD memutuskan, khususnya poin ketiga amar putusan daripada MKD yang mengatakan bahwa MKD tidak pernah memutuskan secara etik terhadap Novanto, oleh karena itu harkat martabatnya harus tetap terjaga. Pertanyaannya, martabat apa yang harus terjaga? Ketika itu Novanto bukan ketua umum Golkar, tetapi adalah ketua DPR, berarti martabatnya sebagai ketua DPR harus terjaga. Harus kembali menjadi kursi di kursi ketua DPR. Karena kalau tidak, kita tidak melaksanakan keputusan hukum, baik keputusan Mahkamah Konstitusi maupun keputusan. Tapi itu kan kembali lagi ke pribadi keputusan dari Novanto sendiri. Kenapa harus kursi ketua DPR? Pun kemudian bisa juga memulihkan nama baik, harkat martabat melalui jalur yang kursi yang sudah dipegang menjadi ketua umum Golkar. Martabat apa? Martabat yang harus terjaga ketika itu bukan ketua umum. Hari ini ketua umum Golkar, waktu itu martabatnya sebagai ketua DPR. Dia sebagai ketua umum sekarang merupakan simbol partai. Oleh karena itu partai memerintahkan kepada Pak Novanto untuk kembali menduduki jabatan ketua DPR. Jadi ini partai memerintahkan kepada Setia Novanto. Betul. Oke, baik. Kita akan jeda. Saya minta tanggapan dari Prof. Ikrar. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami.